Oke, halo, selamat sore Alex. Aduh. Oke, Miss, coba untuk aktifkan kameranya terlebih dahulu. Ya, boleh silakan deaktifkan kameranya kalau sudah ready. Sambil Miss prepare dulu ya, sebentar ya. Ini kita agak terlambat 5 menit, tapi nggak apa-apa. Kita usahakan selesainya pas ya nanti ya. Oke. Ya, Alex kalau sudah ready boleh silakan untuk on cam ya, Miss tungguin. Cek, cek. Masuk gak ya suaranya, Miss? Masih prepare mungkin Alex ya. Nanti oh Mama jawab ya tadi ya. Oke, Alex. Sudah ready belum ya? Sudah di depan laptop atau belum ini? Coba Miss tunggu dulu. Biar kita selesainya nanti tepat waktu, nah. Halo, nah, tuh baru Oke dia. Kak, Oke. Kok hitam ya kameranya ya? Nah, tuh, iya, nah, bisa. Oke, baru aktif. Oke, halo, selamat sore. Gimana kabarnya hari ini? Baik? baik Oke, tadi agak terlambat ini habis ngapain? di atas di kamar. Oh, baru di atas. Oke, lupa atau nggak tadi kalau ada kelas di hari ini? Enggak sih enggak. Nggak lupa ya. Oke, ini agak putus-putus. Apakah punya kakak atau punya Alex ya? Coba Miss ganti koneksinya dulu. Oke, cek-cek. Nah, tuh. Dah. Sudah. Dah. Koneksinya tadi mungkin yang kurang bagus ya. Iya, Dah, tuh sudah bisa kok. Oke, sudah oke. lancar ya. Nah, berhubung Hmm, waktunya juga sudah lewat 7 menit, kita langsung mulai aja ya kelas kita hari Oke, ini. Oke, berhubung ini juga nanti mepet maghrib, takutnya kejeda lagi. Jadi kita langsung mulai aja kelas kita hari ini. Nah, di hari oke. ini Alex akan masuk di pertemuan ketiga ya. Di Ya, pertemuan ketiga, kemarin kan kita masih belajar ChatGPT aja tuh. Ya kan? hmm, Nah, iya. hari ini Alex sudah masuk di ini ada di pertemuan ketiga nanti membuat sinopsis cerita ya. Nanti di sini sudah masuk ngelek kah atau enggak nih? Apakah ngelek? Oke, sepertinya agak ngelek nih jaringannya ya. Iya bentar Nah, Kak. Nah udah, oke. Dah ya. Oke, sudah ya. bisa nih. Oke, hari ini Alex akan masuk di materi membuat sinopsis cerita. Kemarin Miss sudah sempat kasih tunjuk tuh di awal ya. Nanti kita Hmm, ada membuat games cerita ya. Ada games yang misalkan nanti kakak kasih contohnya deh. Jadi bisa diklik-klik oke. tuh misalkan ada ceritanya nanti ada tombol ini nanti masuk ke latar apa, masuk ke cerita apa. Nah, nanti kita buat seperti itu. Nah, di pertemuan ketiga ini kita baru mengkonsepkan terlebih dahulu cerita apa yang nanti mau Alex buat seperti itu ya. Hmm, Jadi kita masih ada belum masuk ke Twine. Nanti ada aplikasi atau web ya. Nanti AI-nya itu pakai Twine. TWINE itu membuat games ya. Jadi ada permainan teks namanya seperti itu. Nah, tapi sebelum kita masuk ke situ, kakak akan jelasin terlebih dahulu. Hari ini Alex kan akan membuat cerita, menceritakan kisah. Nah, sebelum kita masuk jauh, kakak akan jelaskan terlebih dahulu. Kalau Alex nih pribadi, misalkan ya, hmm. baru belajar. Alex lebih seneng mendengarkan cerita, orang bercerita, atau Alex lebih seneng membaca novel yang kayak cuman kata-kata doang, cuman kalimat doang. Lebih enak yang mana? Orang yang bercerita. Lebih enak orang yang bercerita ya. Apa yang orang sampaikanku itu lebih apa ya? Lebih, oh
kita lebih bisa ngebayangin nih akan seperti ini ketimbang kita harus membaca teks semua. Nah, dari sini misalkan kita tarik kesimpulan, Alex. Nah, misalkan Alex minta untuk melihat gambar ini. Menurut Alex, di situ ada gambar apa sih? Apa yang bisa diceritakan dari gambar itu? Orang itu sedang Ada apa tuh? membaca buku, terus dia Mm-mm, membayangkan itu di kayak mm-mm, pegunungan yang ada balon udara, mm-mm, terus ada mm-mm. hutan sama gunung es. Betul. Nah, berarti kan dari dia membaca ada ya, di otak kita itu bisa membayangkan, oh ceritanya seperti ini. Nah, seperti itu. Makanya dari gambar dan juga cerita akan lebih gampang diterima. Karena pada dasarnya otak manusia itu memang lebih cepat memahami informasi dalam bentuk gambar atau dalam bentuk cerita. Seperti itu. Nah, di sini ada apa ya? Ada hubungannya. Jadi antara otak manusia sama cerita itu bagaimana? Karena memang dalam kehidupan sehari-hari pun tanpa kita sadarin, Alex juga pastinya sudah pernah dengar nih misalkan ada tokoh seseorang atau mungkin influencer ya artis seperti itu yang berbicara di depan publik, berbicara di depan wartawan misalkan seperti itu. Nah, berarti mereka kan menyampaikan cerita, menyampaikan public speaking. Ada mereka menceritakan sesuatu. Itu untuk yang pertama. Kedua, misalkan kita lihat nih di sosmed, misalkan di YouTube, di mana-mana. Nah, biasanya ada iklan, ya enggak? Ada iklan. Nah, dari iklan itu aja juga ada ceritanya, Alex. Misalkan seperti ini, iklan shampoo, ya. Nggak mungkin tiba-tiba beli shampoo ini. Nah, biasanya tuh ada ceritanya itu. Rontok, rambut Anda baru mengalami masalah. Nah, seperti itu baru coba shampoo ini bisa mengatasi rontok, bisa mengatasi kotombe misalkan. Nah, kan ada cerita yang dibawakan, ya kan? Ada cerita yang disampaikan, baru ada sampai iklan seperti itu, iklan produk. Nah, berarti di kehidupan sehari-hari pun bercerita itu juga merupakan keterampilan ya. Jadi penting halnya untuk Alex itu juga bisa menceritakan sesuatu, bisa menyampaikan sesuatu dengan baik. Nah, makanya nanti di game teks ya atau di permainan teks perlu juga adanya kemampuan untuk bercerita. Nggak mungkin dong kita buat game teks tapi ceritanya nggak urut. Seperti itu. Orang yang baca pun, orang yang memainkan pasti bingung ya. Ini konteksnya kemana? Ini alurnya kemana? Kan bingung ya. Makanya harus ada runtutan cerita yang Alex sampaikan. Seperti itu. Nanti gimana cara buatnya, Kak? Nanti hari ini kita baru mengkonsep aja. Jadi nanti ada yang namanya binomial metode ya. Ada namanya metode binomial. Itu buat apa? Nanti untuk memunculkan ide. Ya, tapi sebelum ke situ, kakak akan jelasin dulu nih. Contoh game teks tuh seperti ini, Alex. Misalkan, di sini ada game teks Lifeline ya, ada Lifeline nih. Nah, ada gambar di awalnya, ada poster dia di awal seperti ini. Ya, setelah itu, misalkan kita next gitu ya. Kita next ada ceritanya di sini nih. Ada kalimatnya, Hello, is this working? Can anyone read me? Nah, ada tulisannya di sini. Lalu ada buttonnya atau ada tombolnya. Ketika kita klik tombol ini misalkan, I read you, berarti kita mau membaca kan? Kita mau membaca ceritanya. Masuk nanti ke halaman di sini. Ada ceritanya seperti ini. Nah, ada ceritanya disampaikan. Misalkan dia di bulan kah atau di mana. Nah, nanti ada tombol lagi. Kamu mau ke kanan kah atau kamu mau ke kiri, kamu mau kemana gitu ya. Kita klik nanti dia akan muncul di halaman selanjutnya lagi, ada cerita lagi. Nah, ini namanya permainan teks seperti ini ya. Jadi ada gambar, ada tulisan, ada button, ada cerita yang disampaikan. Nah, nanti kita buat seperti ini Alex ya. Jadi ada permainan teks, tapi sebelum jauh ke sana ya, kita nanti akan memunculkan ide dulu. Nah, nanti buat gamesnya dari apa, Kak? Gimana cara kita buatnya? Nah, nanti kita ada yang namanya Twine. Ada aplikasi Twine. Tapi ini di minggu depan deh. Di minggu depan Alex baru belajar pakai Twine. Untuk hari ini belum, gitu ya. Untuk hari ini cukup Alex memunculkan ide terlebih dahulu aja. Ide buat apa, Kak? Nah, misalkan di sini, proses pembuatan cerita untuk sebuah permainan. Nah, kalau misalkan ya, tadi kan Lifeline ceritanya dia kayak di bulan atau di perjalanan luar angkasa misalkan. Nah, nanti kalau punya kakak tuh, punya Miss tuh ada cerita ruang rahasia. Nah, ruang rahasia nanti dia ada misinya Alex. Misinya dia menemukan pintu di sebuah menara atau kastil ya, pintu rahasia yang menyimpan ini.
sapu, sapu ajaib. Nah, jadi kan ada urutan ceritanya tuh. Ada misinya. Misinya apa? Cari pintu. Di mana pintu yang sekian banyak pintu, mana pintu yang akan menuju ke ruang rahasia seperti itu. Nah, itu contoh milik kakak. Nanti Alex kalau baru mau menciptakan gimana caranya? Nanti kakak bantu ya. Kakak bantu ceritanya mau seperti apa. Lalu objeknya dulu aja. Karakternya Alex tuh mau buat seperti apa. Nah, nanti ketika kita sudah tahu nih karakternya ada apa, nanti baru kita kasih pilihan. Pilihan satu, nanti dia kemana. Pilihan dua, nanti dia kemana. Hingga Alex sendiri juga yang menentukan apakah endingnya itu happy ending atau sad ending atau misinya akan seperti apa. Nah, itu Alex sendiri yang tentukan. Gitu ya. Nah, tapi sebelum ke situ, nanti kita akan masuk di ini dulu. Hari ini Alex cukup menggunakan yang namanya Miro. Sudah pernah pakai Miro belum? Belum. Belum pernah ya, belum pakai Miro. Nah, nanti kakak kenalkan kita pakai Miro Kak, untuk mm-mm. azan. Oh ya, azan boleh di skip dulu sebentar ya. Kita skip dulu sebentar.
Udah, Kak. Udah, oke. Kalau gitu kita lanjut dulu. Nah, pertama nanti yang akan Alex buat itu adalah mencari ide terlebih dahulu. Nah, idenya gimana? Nah, nanti ada yang namanya ini. Bi metode binomial fantasi. Nah, metode binomial fantasi itu gimana, Kak? Contohnya seperti ini. Misalkan binomial fantasi itu adalah kita pertama tentukan tujuannya dulu ya. Tujuannya apa? Untuk membuat sinopsis cerita ya. Setelah itu Alex pilih dua kata yang tidak berhubungan. Misalkan nanti ada kupu-kupu sama box atau balok, kupu-kupu sama apa ya, Mars misalkan, kupu-kupu sama Mars dan lain-lain, misalkan dua dua kata yang tidak berhubungan, misalkan tongkat sama jet ski atau apa gitu. Nah, kayak gitu nanti kita jadikan dia sebuah ide. Ketika kita kombinasikan atau kita gabungkan kata-katanya, apakah dia memunculkan suatu ide baru. Nah, misalkan kombinasinya itu tepat, kita bisa pakai ide tersebut. Nah, contohnya baru nanti terakhir kita pikirkan ceritanya bagaimana gitu ya. Jadi tujuan, dua kata, kita kombinasikan, baru kita buat ceritanya. Gitu. Contohnya kayak gini, Alex. Misalkan idenya angin sama buku. Ya, dia kan dua dua kata yang tidak berhubungan. Cuman ketika kita kombinasikan bisa nih muncul buku berangin, buku angin, angin dalam buku dan lain-lain. Nah, di sini misalkan kita kita buka atau kita pastikan pakai yang ini aja deh, Kak. Kayaknya menarik deh. Buku angin. Nah, di sini nanti akan muncul ceritanya. Misalkan kita buat ceritanya buku angin di abad berapa gitu. Ada buku nih yang dia merupakan ada ininya, ada cerita magicnya misalkan ya, buku berangin tentang angin-angin seperti itu. Nah, nanti akan muncul konsep cerita yang menarik Alex dari situ gitu ya. Nah, baru nanti kita pakai Miro. Pakai Miro buat apa? Untuk membuat story konsep pertama, lalu nanti ada ini juga ada story setting sama game lore. Kakak jelasin dulu dari yang pertama, Alex. Dari yang pertama, misalkan story konsep. Jadi kita menciptakan dulu konsep dari ceritanya seperti apa. Misalkan kita pakai dua kata yang tidak berhubungan. Kakak pakai ruang rahasia sama sapu ajaib. Nah, dari sini kakak cari nanti fase idenya. Idenya seperti apa? Misalkan ada perpustakaan tua, lalu ada penyihir, buku kuno, pilihan jalur, sapu ajaib, ruang gelap. Nah, nanti kita tanya ChatGPT buat munculkan idenya ini. Gitu ya. Sama nanti ada story idenya. Pemain menemukan pintu rahasia di perpustakaan, lalu nanti dia cari jalan keluarnya seperti apa. Nah, jadi ada beberapa poin di sini untuk kita kerjakan di story konsep terlebih dahulu. Nanti Alex silakan masuk di Algonova. Kita buka dulu ya di nomor 3 ya. Pertama kan konsep cerita, berarti story setting di sini. Nanti silakan dikerjakan dulu untuk pilihan gandanya. Nanti kalau bingung kakak bantu. Nah, di nomor 3 nanti Alex membuat ini. Story konsep atau konsep cerita dulu. Ada dua kata, parafrase ide, sama ada story ide. Nah, nanti baru di nomor 2, pengaturan permainan. Ya, baru kita masuk di sini. Yang kedua, contoh punya kakak tadi nih, story setting. Ya, story settingnya seperti apa? Tipenya, skala pengaturannya, fokus utama, batasan cerita. Nanti kita buat di sini. Gitu, nanti baru dikumpulkan di nomor 2. Seperti itu. Nomor 3 terakhir, kita buat pengaturan permainannya seperti apa? Ada peraturannya apa nih di permainannya? Gitu. Nanti untuk pilihan ganda kakak bantu untuk menjawab. Di sini nih, terakhir di nomor 3. Game lore. Lore itu apa sih, Kak? Lore itu adalah background story atau latar belakang ya. Kok bisa Alex menentukan ceritanya seperti ini, latar belakangnya apa? Nah, nanti diceritakan. Ceritanya bagaimana, Kak? Ceritanya kayak gini, Kak, misalkan punya kakak ya. Game lore-nya. Karakternya nanti ada penyihir sama sapu ajaib. Backstory-nya atau latar belakang ceritanya ada perpustakaan kuno berdimensi ganda, kutukan rahasia, sama sebuah buku yang hilang misalkan. Nah, nanti ada ceritanya seperti ini, sama ada lokasinya. Lokasinya di lorong, ruang rahasia, ruang sapu tidur, sama ruang inti rahasia misalkan. Ada beberapa konsep dari lokasinya. Gitu ya. Nah, setelah ini kakak akan jelasin terlebih dahulu pakai Mironya gimana, Kak. Nanti kakak kirimkan link Mironya.
Nah, nanti Alex kalau sudah masuk ke Miro bakal seperti ini. Nanti klik yang ini, ada biru create new ya. Nanti kita buat create new, lalu board. Pilih yang board yang paling atas. Ada board. Oke, nanti ini di create team board, boleh silakan di klik team board. Nanti dia masuk ke sini. Nah, kalau kosong, ini di close dulu. Kalau ada iklan di close ya. Nah, langkah pertama yang Alex harus perhatikan di sebelah kiri kakak nih, Alex perhatikan banyak tools kan di situ, ya kan? Mm-mm. Tapi yang Alex pakai nanti ini aja. Pertama ada frame, sama ada sticky note, sama ada teks. Ya, tiga ini yang kita pakai. Pertama, klik yang frame. Frame itu buat apa, Kak? Buat memberikan lembaran ya atau kertas kayak gini tuh, putih ya. Biar tempatnya Alex di sini. Selanjutnya buat sticky note. Ada sticky note di sini. Nanti langsung diklik aja. Tuh, muncul sticky note satu misalkan. Kalau mau geser, diklik lain dulu baru gini. Nah, disesuaikan nanti panjangnya. Misalkan seperti ini ya, bisa digeser gini. Kalau mau duplikat, biar cepet ya, nanti Alex langsung gini aja. Klik Ctrl D atau CTRL-D. CTRL-D, CTRL-D. Tuh, langsung dia ke duplikat banyak. Ya, Hmm. jadi seperti ini biar cepet nanti. Nah, cara ngisinya gimana, Kak? Nanti kita pakai teks di sini misalkan. Ada mau teks di sini misalkan story setting. Ini. Nah, kalau mau ngisi di sticky note, tinggal diklik dua kali aja langsung diisi nanti bisa. Kita langsung copy paste dari ChatGPT. Nanti untuk ceritanya kita minta tolong ChatGPT. Gitu. Paham, Alex? Paham, paham, insya Allah. Paham. Oke. Kalau paham, kita boleh Alex langsung boleh masuk ke Algonovanya dulu. Kakak kirimkan linknya setelah ini. Link Miro ya. Link Miro. Mana link Miro? Nih, kakak kirimkan di kolom chat Zoom untuk Miro-nya. Oke. Nah, boleh masuk ke Algonovanya dulu, Alex? Pakai yang Chrome. Betul. Coba cari Algonova. Di sini ketikkan Algonova login atau di sini nih, Mas, di search ini, diketikkan Algonova login nanti. eh, Algonova login gitu coba. di email phone atau di sini Google. Di Google aja. Oh, no, no, no. Ini di close aja. Ini di close aja. Jangan di sini. Oke, kalau nggak Miss bantu dulu nih. Hah? Miss bantu untuk kontrol dulu ya. Coba. Nanti kalau muncul approve, silakan diklik approve atau confirm. Miss bantu masuk ke Algonovanya dulu. Oke. Oh, jangan di decline, coba confirm. 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 Yang Muncul mana? tidak? Yang mana confirm tuh? Oh, ntar. Ada kayak muncul jendela baru. Confirm. Nah, oke. Jangan diklik apa-apa dulu ya. Miss Hmm. bantu bukakan dari tempat Miss untuk Algonovanya Alex. Coba. Ini dia di Chrome ya. Miss bantu masuk di Chrome dulu. Tunggu sebentar. Algonova login. Nah, seperti ini. Jadi Alex bisa langsung searching di sini Algonova login ya di Google seperti ini. Nanti kalau sudah masuk, baru kita cari. Tunggu sebentar ya, jangan diklik apa-apa dulu, biar dia ngeloading dulu. Mm-mm. Oke, Miss masukkan dulu. Coba dimasukkan username sama passwordnya Alex. 49 ya? Betul. Passwordnya 2482. Login, betul. Nah, itu klik ke toko aja.
Selanjutnya. Nah, sekarang balik ke kursus dulu. Tunggu ya, Miss bantu klikkan dulu ke kursus. Nah, coba di scroll ke bawah, Alex. Nomor Enggak 3. ngelanjutin yang kemarin nomor 2, Kak. Nomor 3 dulu aja ya. Nomor 3 Ya dulu. udah, Kita Kak. hari ini ke nomor 3. Iya, masuk di nomor 1. Pintar. Nah, apa metode yang kita gunakan untuk menghasilkan sebuah ide? Tadi apa namanya? Eh, Binomial? Binomial Mana? Binomial yang mana? Nah, metode binomial fantasi tadi. mana ini? Memunculkan dua ide itu binomial fantasi. Lanjut nomor 2. Oke, Nomor kalau binomial fantasi tadi yang pertama ditentukan apa dulu? tentukan 7. Tujuannya eh, apa? Tujuan dulu pertama tuh. pilih dua kata. Eh, Tujuan dulu, tempat tujuan dulu. Mm-mm. tembakan. Baru dua kata, betul. Kedua baru dua kata. Urutan kedua baru dua kata. Tuh, pintar. Habis dua kata, baru kita Buat tentukan dan tulisan semua mungkin. kombinasinya. Nomor 3 kombinasinya dulu. Betul tadi yang pertama tadi, yang atas tadi. Nah, baru nomor 4 kita Animasi. analisis kombinasi. Kombinasi, kombinasi itu gabungan ya. Mm-mm. Baru terakhir kita buat ceritanya nanti. Ah, Pelan-pelan. Nah, pintar. Oke, next. Tuh dilewatin aja. Selanjutnya aja. Mm-mm. Tuh juga selanjutnya aja. Oke, Alex sekarang buka di sini, tambah plus di sini nih. Coba. Mm-mm. Ketikkan Miro board. Miro spasi board. BOARD. Nah, nih, klik yang ini nih. Miro board. Oke, tunggu dulu sebentar biar dia muncul. Scroll ke hmm. atas dulu. Nah, ini. Mm-mm. Oke. Ada ini sign up free, coba ini sign up free. Mm-mm. Baru scroll ke bawah, pakai Google aja. Betul. Ini. Mm-mm. Oke, lanjutkan. Eh, Lanjutkan. Nah, pilih semua, lanjutkan. Mm-mm. Oke. hmm. Eh, Nah, ntar nanti ada iklan dulu, nanti di close ya iklannya. Oke. Ini di close aja nggak bisa ya? Coba dimasukkan namanya Alex aja coba. Nah, choose, betul choose. eh Scroll ke bawah, other. Nah, continue. Hmm. Skip for no. Nah, ini di close aja, pinter. Nah, coba tambahkan frame dulu tadi. Frame tuh di sini, plus oh dulu. iya, iya, iya. Mm-mm. Ada namanya frame nanti. Klik yang plus dulu. Ah, ini nih. Ini frame. Plus dulu. Hmm. Mm-mm. Baru frame nih, frame.
Oke, langsung buat aja kotak di sini. Langsung aja nggak apa-apa. Bisa kok di sini. Langsung Lah, klik. Nah, kayak gitu. Coba ini gedein disesuaikan. ke atasnya nggak bisa, nggak bisa. Ah, bisa, bisa kok. Ini Nah, hapus aja. boleh. Nah, baru tambahin lagi nanti. Eh, dah. Dah, tambahin sticky note. Oke, bikin apa? Mm-mm, Hmm. boleh. Atasnya dua. Eh, Bukan itu, bukan itu. Coba diklik dulu, baru digeser di sininya. Diklik dulu, itu dihapus aja. Tanda panahnya dihapus aja. Tanda panahnya dihapus. Oke, klik dulu kotaknya, baru ini. Pakai yang di sini, garis di sini nih. Nah, coba tarik. Nah, gitu peselingnya. Jangan pakai yang tengah ya, langsung pakai ini aja di sini. Garisnya aja yang digedein. Paham nggak? Jadi jangan klik yang bulat tengah-tengah ya. Nah, gitu. Oke. tes steral D. Eh, CTRL-D, CTRL-D. Ulangin, ulangin, CTRL-D, CTRL-D, CTRL-D. dah. Nah, tadi berarti isinya tuh harusnya berapa sih? Coba lihat di sini tadi, di konsep cerita. Nah, Tuh, tuh. 2, 6, 2. Coba, 2, 6, 2. 10, 10. Oke. Gak usah tulisan dulu nggak apa-apa. Coba kembali ke mirror boardnya. Nah, dah. Berarti masih kurang nih nanti kotaknya. Nanti ditambahin dulu kotaknya. Sticky note-nya ditambahin dulu. Eh, ya, udah 10 Kak. Posisinya kayak yang tadi, coba diposisikan kayak yang tadi. 2, atas kan 2, Eh, tengah 6. Bawah 2. bentar Kak, bentar. Pelan-pelan. Kalau miring ke samping posisinya bisa Kak. Boleh, boleh. Kak, Boleh. Kenapa? oke. Kalau ke samping posisinya, Nggak apa-apa, boleh. Yang penting 2, 6, 2. Oke, gitu ya. 2, 6, 2. Gini. dah. Nah, sekarang Alex buka ChatGPT dulu. Oh, ChatGPT, ChatGPT. Ini aja. Di sini tambah dulu, cari ChatGPT. CHAT. Oh ya, ChatGPT. ChatGPT tuh. Diklik. Oke. Nah, pakai ChatGPT-nya. Diklik. Eh, Oke. ayo. Sekarang, coba new chat aja. Di close aja. Nah, coba sekarang gini. Tolong bantu saya membuat story setting RY. Sorry. mm-mm, Story setting SETTING. ST. Tar. Story spasi SET T I N G. T-nya 2 jadi.
TING. Mm-mm. Untuk permainan teks, permainan, bukan mainan, permainan. TEXT. Eh, Oke, permainan teks dengan Itu. dua kata apa? Alex mau buat cerita apa? Yang tidak berhubungan apa? Hmm. Dah, Di hutan, oke, titik dulu, kasih titik. kirim. Buatkan, no, 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 belum, belum. Buatkan 6 poin. Mm-mm. PHRASE. PHRASE. WH. RASE. Rase. Ya. Heeh. ID dan 2 poin story ID. Dah, Oke, coba kirimkan. Nah, 6 frase ID-nya ada hutan sunyi, jejak hilang. Nah, coba scroll ke bawah. Tuh, fase ID-nya itu. Oke, coba di copy satu-satu dari yang 6 poin tadi. eh, eh, Ini nih, hutan sunyi dulu. Nah, hutan sunyi dulu di copy. Ais. Dari belakang kalau susah. Nah, copy CTRL-C. Dah, Nah, coba ke Miro. Tempel di sini dulu. Klik 2 kali di sini. Klik-klik. CTRL-V. Oke, ulangin lagi ke ChatGPT. CTRL-C, CTRL-V nanti. Jejak hilang sekarang. hai. Pelan-pelan. Dari belakang, pelan-pelan dilepas dulu. Nah, baru. Oke, CTRL-C. Baru di Kenapa? remind me later aja. Sekarang di sini. Di sini. Nah, klik 2 kali. Klik-klik. CTRL-V. Nah, lagi-lagi sampai selesai. Bisa nggak sih Kak langsung di kayak semuanya gitu? Kalau semuanya nggak bisa satu-satu sih itu. Nanti dia Sini, nggak bisa, masuknya sini nggak bisa atau sini? satu-satu. Bebas sih ini boleh. CTR. Ya, Mm-mm. apa mau ditanya dulu? Kalau ada, kenapa?
Langkah ininya belum tadi, langkah goyahnya. Oh iya, langkah gue ya. Nggak bisa? CTRL-V? Coba-coba. Oh, tadi CTRL-C dulu, baru CTRL-V nanti. Nah, lanjut. Bayangan misteri. Nah, Pas napas berat berat. Betul. ke sini. Mm-mm. Klik 2 kali dulu. Klik. Masih langkah goyah tuh, napas beratnya belum. Gak apa-apa. Nah, apa? Lah, CTRL-C sama V-nya masih susah ya, karena dia satu-satu. Oke, masuk ke situ. Nah, dah. Oke, lanjut ke ChatGPT tadi yang dua story settingnya tuh. Tersesat abadi sama rahasia rimba. Jadi satu juga nggak apa-apa kalau kesulitan. ya udah satuin aja. Mm-mm. Oke, Taruh di sini atau sini, Kak? di sini. Bebas antara itu. Oke. Dah, Oh, dia masih harapan pudar ya. dah, Nggak apa-apa. Coba ke ChatGPT. Nggak usah gimana tambahin gimana? lagi, nggak apa-apa. Coba ChatGPT. CTRL-C dulu ya kalau copy ya. Mm-mm. Klik-klik. Nah, tersesat abadi sama satunya rahasia rimba. Nah, Oke, sip. Nah, sampai sini dulu. Nanti yang sini ketikan sendiri. Di board dulu, Miro board. Ketikan sendiri. Laki-laki sama hutan. Laki-laki dan hutan. Sama hutan. Oke, sekarang klik yang ini, Alex. Mm-mm. Export as image. Mm-mm. Lalu ini digeser dulu ini. Kayak poin-poinnya ini digeser dulu di sini. Disesuaikan lebarnya. Kan ada ujung-ujungnya tuh yang hitam-hitam tuh. Nah, digeser. Gedenya seberapa tadi. Oke, nice. Oke, dah. Lalu export. Klik yang export. Mm-mm. Dah, nanti masuk. Kembali ke Algonova. Mm-mm. Ini dicentang dulu. aduh, Centang. Saya memecahkan. Oke, ini ditutup dulu. Klik yang ini. Mm-mm. Oke. Klik yang di download. Coba cari download. Scroll ke atas ke bawah. Ada download pasti nanti. Nah, download. Oke. Klik yang ini. My first board. Baru open. Diklik aja open. Lalu nanti centang hijau di atas sini. Oke, nice. Nah, sekarang back. Kita kerjakan nomor 2. Di back dulu. Kita kerjakan nomor 2. Oke, klik nomor 2. Ini di close dulu.
Wih, Oke. Tipe. Tipe itu kan tadi ada tipe, skala, fokus sama batasan. Nah, tadi tapi bahasa Inggris ya Mas ya. Tipe itu adalah yang ini. Menentukan sifat dunia kalau nggak salah. Coba diklik dulu. Jadi fiksi, fantasi, ilmiah. Menentukan tipe dunia. Siapa namanya? Alex, salah tadi. Coba. oh, Tipe itu dia menentukan sifat dunia. guys. Jadi taruh yang lain dulu. Nah, ini di close dulu gitu. Di X dulu. X. Nah, baru diulangin. Oke, tipe dunia pintar. Kalau skala itu dia yang ini. Skala tuh yang menentukan menunjuk ukuran, ukuran dan Iya tadi cakupan. yang benar Betul ya. fokus. Pintar. Lalu fokus yang menentukan fokus pastinya. Inti cerita yang difokuskan. Coba. Kalau batasan ya batasannya. Fisik dan lain-lain nanti baru kita cari batasannya, ceritanya. Pintar. Oke. Oke. Centang hijau coba. Nah, next. Dan selanjutnya aja, selanjutnya. Oke, nah nomor dua nanti ini ada beberapa poin tuh. Ada scale, coba dibuka dulu. Mm. Nah, sekarang Alex ke Miro aja dulu. Coba diklik Mironya, masuk ke Miro. Mm-mm. Nah, ini Miss bantu buatin dulu ya. Coba Alex, Miss mau kontrol sebentar. Nanti kalau ada confirm atau approve, diklik lagi. Approve coba. Atau confirm. Oke, jangan diklik apa-apa dulu. Miss bantu kontrol dari sini. Tunggu sebentar ya. Coba kalau dari sini dia. Nah, oke, Miss kasih frame dulu. Ini untuk tugas kedua Alex di sini. Ini untuk tugas ketiga nanti di sini. Oke, tapi berhubung waktunya juga kayaknya nggak cukup ya. Kita selesaikan di tugas dua aja nanti. Tugas dua Panjang aja banget. dulu. Dua kok ke sini. Iya, kok nggak hati ya malahan. Oke, coba sebentar. Soalnya nih kontrolnya kalau dari sini agak susah. Coba ke sini atas dulu. Alex coba bantu ini scroll ke atas dulu Alex coba. Bantu scrollkan ke atas dulu. Soalnya kakak iniin terlalu gede ini terlalu gede. Nah, kekecilan kekecilan. Gedein dulu sedikit. Oke, segini aja dulu. Nah, kakak bantu carikan ya untuk yang nomor dua. Kakak bantu carikan di sini. Oke, kakak yang ketikan ya. Alex Oke. perhatikan di sini. Oke, tolong buatkan saya story setting. Kedua tuh apa sih story setting atau apa ya? Tunggu bentar. Iya, story setting ada jenis pengaturan cerita, skala, core, sama limit batasan. Jenis cerita, skala pengaturan, setting, ada jenis cerita, skala pengaturan, lalu ada apa lagi? Tunggu. Fokus utama sama batasan cerita. Oke. Fokus utama.
dan batasan Itu cer- bawa tas. Oh, batasan Tipo. tipe batasan cerita. Oke, coba ya. Kita lihat dulu. Nah, dia kan ada jenis skala pengaturan. Nah, ini tapi kakak jadiin satu dulu aja ya. Besok Oke. kita edit nggak apa-apa. Biar yang penting ceritanya jadi dulu. Karena nanti kalau nggak ini belum jadi, takutnya besok Alex bingung mau nambahin ceritanya di mana. Tuh ya, coba kakak tambahin. Mau warna hijau tadi ya? Iya. Warnanya hijau tadi. Oh, coba di sini tadi. Tat, 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 tat. Di sini dong, kamu dong. Nah, letak di situ, besarkan. Seperti ini, misalkan. Besar ya. Oke, kakak tuliskan di sini. Hmm? Hmm? Kakak nggak bisa copy paste ternyata. Tunggu ya. Coba. Kebanyakan apa ya? Atau kalau nggak di sini aja deh. Coba gedein lagi. Pakai. Oh, no, no, nggak. Dia nggak bisa kayaknya tuh karena kepanjangan. Nah, gini aja. Ini ya. Ini kita taruh dia nanti di sini. Kayaknya itunya sticky note-nya yang harus agak digedein. Iya, tapi kayaknya nanti coba ya digedein Alex sendiri ya nanti ya. Oke, kakak buatin yang terakhir berarti yang ini. Game lore, karakter, backstory, sama location. Oke. Game lore. Mm-mm. Kan Untuk game lore, dua karakter sama ada backstory tiga location. Tiga backstory dan tiga location. Oh, empat deh lokasinya. Empat. Nah, seperti ini. Coba ya, kita lihat dulu. Harusnya dia membuatkan sama nih. Nah, Rahasia Rimba nanti judulnya. Rahasia Rimba nanti judulnya. Karakternya ada Arka Pratama, Bayu Wiratma. Backstory-nya ada tiga tempat nih. Nah, lokasinya juga nanti ada empat. Nah, seperti ini. Oke deh. Oke, kita copy dulu. Kakak masukkan di sini. Nggak usah kasih sticky note dulu nggak apa-apa kalau di sini ya. dia Karena dia panjang. Dia panjang soalnya. Nggak usah kasih sticky note dulu nggak apa-apa. Oke deh, seperti ini. Oke, kakak bantu untuk kumpulkan ya, punyanya ini ya. ya. Oke, nanti baru yang nomor tiga kita kerjakan, mungkin besok nggak apa-apa deh. Karena tinggal 2 menit nih. Oke, ekspor. Nah, caranya di ini ya tadi ya. Caranya di situ tadi ada untuk tambahin export to image atau export as image. Caranya seperti itu. Tambahin di sini kakak kumpulkan untuk yang kedua. Nah, ini sama satu lagi nanti. Scroll ke atas nih. Sama yang terakhir, nomor 3. Kakak langsung kumpulin di, aduh nggak bisa ya dia. Tunggu, ini dijawab dulu. Yang bukan tuh yang Minecraft ya. Nanti Alex baca sendiri lagi ya. Nomor 2 ya. Oke. Mm-mm. Sama ini pengaturan berarti hmm, mm-mm. Pengetahuan yang harus ada. Fokus berarti. Oke, kalau nggak gini aja deh. Untuk yang nomor 3, ini biarin di Miro dulu ya, Alex ya. Nomor Ya tiga udah. biarin di Miro dulu. Nah, besok kita kumpulin aja di sini. Oke ya? Oke, karena Oke. berhubung waktunya juga sudah habis, kakak izin untuk stop share dulu punya Alex. Ini masih kesimpan kok nanti. Yang di Miro masih Oke. kesimpan. Nah, besok kita joinnya tepat waktu ya di minggu depan ya. Biar nggak Ya. ketinggalan ininya. Oke, kalau gitu kita foto dulu Alex. Oke. Yuk. Yang penting kita udah ada konsep story-nya dulu. Oke, kakak hitung mundur. 3, 2, 1. Oke, terima kasih Alex untuk hari ini. Kakak Oke. izin untuk live dulu ya, karena kakak masih ada kelas setelah ini. Terima kasih Alex. Bye-bye. Kita ketemu lagi minggu depan.